IPAT BO sebagai salah satu inovasi yang mendukung penghematan sumber daya sekaligus ketahanan pangan, merupakan inovasi yang sangat menguntungkan berbagai bidang kehidupan. Dari segi ekonomi, IPAT BO membantu penghematan sumber daya air dan menghasilkan panen berkali-kali lipat untuk kesejahteraan petani dan masyarakat luas. Atau dari segi pertanian, yang menjaga kesehatan tanah melalui penggunaan pupuk organik dalam penanaman padi. Selain unggul dalam hasil panen yang dihasilkan, inovasi Profesor Dr. Tualar Simarmata ini juga berhasil meraih penghargaan 100 inovasi terbaik Indonesia tahun 2016. Melalui berbagai keuntungan yang ditawarkan, IPAT BO dipandang akan membawa kesejahteraan dalam skala yang lebih besar, bahkan dapat mensukseskan ketahanan pangan nasional sebagai tujuan jangka panjang. Kami mencoba melihat teknologi 4BO ini dari kacamata keilmuan kami, yaitu ilmu politik, ilmu hukum, hubungan internasional, dan juga ilmu komunikasi. Pada dasarnya, keilmuan ini memiliki landasan yang sama, yaitu sosial dan politik. Sehingga untuk membahas teknologi 4BO ini, kami akan membahas dengan sudut pandang sosial dan politik. Cukup menarik karena 4BO merupakan produk pertanian yang merupakan ranah keilmuan saintek. Dari kacamata ilmu politik dan ilmu hukum, untuk bisa memanfaatkan teknologi 4BO dengan optimal dan maksimal, memerlukan adanya peran negara dan pemerintah melalui aturan dan kebijakan. I4BO dengan berbagai pencapaiannya sudah cukup layak untuk dibuatkan kebijakan, seperti kebijakan yang menghimbau petani Indonesia untuk menggunakan teknologi 4BO sebagai metode utama penanaman padi nasional. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pemanfaatan teknologi 4BO dengan menggunakan kontrol hukum atau kebijakan. Selain itu, jika dilihat dari kacamata hubungan internasional, teknologi 4BO dapat menjaga ketahanan pangan negara yang tertuang dalam SDGs. WHO menyatakan ada 3 pilar yang menentukan ketahanan pangan dan disempurnakan oleh FAO dengan menambahkan pilar keempat. 4 pilar tersebut adalah ketersediaan makanan, akses makanan, penggunaan dan penyalahgunaan makanan, serta stabilitas makanan. Dengan pemanfaatan teknologi 4BO dapat menciptakan ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas pangan yang baik, sehingga ketahanan pangan Indonesia menjadi lebih baik. Kebijakan, hukum, dan ketahanan yang telah dibahas juga terkandung dalam kapabilitas sistem politik, di mana kapabilitas sistem politik ini adalah kemampuan negara dalam menangani masalah dan tekanan yang ada baik dari dalam maupun luar negeri. Menurut Gabriel Almond, ada 6 poin kapabilitas sistem politik yang dapat mengukur kualitas dan ketahanan sistem politik suatu negara, yaitu kapabilitas ekstraktif, distributif, regulatif, simbolik, responsif, serta kapabilitas domestik dan luar negeri. Ketahanan pangan berhubungan dengan kapabilitas ekstraktif dan distributif, di mana negara dan pemerintah harus mampu melihat potensi sumber daya alam dan manusia yang ada, serta memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam dan manusia itu dengan baik. Lalu, terkait aturan hukum atau kebijakan berhubungan dengan kapabilitas regulatif, di mana kapabilitas ini berkaitan dengan aturan dan kebijakan. Seperti yang sudah dibahas tadi, I4BO dapat dimasukkan ke dalam regulasi kebijakan publik agar arahnya lebih terkontrol dengan baik. Dan yang terakhir sebagai penyempurna adalah peran media massa yang dapat kita lihat dari kacamata ilmu komunikasi. Media massa menjadi alat dalam mengawal kebijakan yang merupakan produk hukum dan politik tadi. Selain itu, media massa juga menjadi akses informasi bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang berkecimpung dalam dunia pertanian. Dengan peran media, diharapkan dapat melanggengkan terciptanya kebijakan yang berkaitan dengan I4BO dan mengekspos I4BO ke seluruh penjuru Nusantara, bahkan dunia, dan akan menciptakan perubahan sosial yang bermanfaat bagi bangsa dan negara.